Bang Kapos dan salam desa membangun. Halo Bang Kapos people, ketemu lagi di Bang Kapos Membangun Desa. Pada edisi kali ini, Bang Kapos Membangun Desa yang bekerja sama dengan DPC Apdesi Kabupaten Bangka akan mengajak kamu semua mengunjungi salah satu desa yang berada di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, lebih tepatnya di Desa Bakam. Perjalanan menuju ke Desa Bakam yang ditempuh melalui jalur darat dari Kota Pangkal Pinang kurang lebih memakan waktu 45 menit dengan menggunakan kendaraan roda 4. Di Desa Bakam, tim Bang Kapos akan mengajak pemirsa berinteraksi dengan PJ Kepala Desa dan juga sosok-sosok inspiratif perihal apa saja pengembangan inovasi desa di bidang pertanian, bantuan kepada masyarakat, sektor perkebunan, peternakan, dan kawasan niaga di Desa Bakam. Penasaran? Daripada penasaran, kuilah kita ikuti keseruan tim Bang Kapos Membangun Desa dan pemerintah Desa Bakam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama PJ Desa Bakam. Perkenalkan, nama saya Hasan, sarjana ekonomi. Menjadi PJ Desa Bakam terhitung mulai 22 Februari 2020 sampai dengan sekarang, di mana Desa Bakam dengan jumlah kepala keluarganya 563 kakak dengan total penduduk 1.764 jiwa. Jumlah penduduk laki-lakinya berjumlah 939 jiwa. Jumlah penduduk perempuan berjumlah 825 jiwa, dengan jumlah RT sebanyak 10 RT dan jumlah dusunnya sebanyak 3 dusun, dengan luas wilayah lebih kurang 2.543 hektar. Dengan batas wilayah sebelah timurnya berbatasan dengan Desa Puding Besar, Kecamatan Puding Besar, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Labu, Kecamatan Puding Besar. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Dalil, Kecamatan Bakam, dan utaranya berbatasan dengan Desa Mangka, Kecamatan Bakam. Besar harapan kami bahwa kepada pemerintah untuk kiranya dapat membantu dalam mensukseskan masyarakat kampung kami, di mana mayoritas masyarakat kampung kami adalah petani yang notabene mengharapkan bantuan kucuran dana baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta adanya penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu masyarakat kami di dalam melaksanakan pertanian yang lebih berkualitas. Dan kita tahu bahwa masyarakat kami adalah masyarakat yang mayoritas petani dan pekebun, sehingga SDM masyarakat desa kami nanti lebih maju dan berkualitas. Terima kasih yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Bakam bersejarah, bersih, religius, sejahtera, ramah, aman dan harmonis. Setelah berinteraksi dengan PJ Kepala Desa Bakam, tim Bang Kapos beranjak untuk mengunjungi lokasi pasar desa. Di sana, tim Bang Kapos akan mengajak pemirsa sekalian melihat perkembangan pasar desa dan berinteraksi dengan para pedagang, serta Bapak Masyur selaku pendiri Pasar Berkah Desa Bakam dan juga Ketua Kelompok Tani KKSR atau Kelompok Kebun Sawit Rakyat Telang Raya Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyur,
pendiri daripada pasar ini. Jadi sekarang kita sedang berada di pasar Desa Bakam, yang mana pasar ini berdiri pada tahun 2018. Jadi awal berdirinya pasar ini kenapa? Karena pedagang itu kalau berjualan itu pakai motor masing-masing ya, dan sehingga pembeli itu susah untuk mencari bahan kebutuhan mereka. Dari itulah saya berinisiatif ya, perlu suatu tempat yang mana tempat itu menjadi pusat perbelanjaan masyarakat. Jadi alhamdulillah semenjak berdirinya sampai sekarang pasar ini sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat, menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat di sini. Nah, mengapa pasar ini keadaannya seperti ini? Itu karena cara berpikir saya, banyak desa di mana-mana membangun pasar, ya, di beberapa desa lah. Tapi ketika dibangun, tidak ada orang yang berjual di pasar tersebut. Sehingga saya berpikirnya dibalik aja, mendingan disuruh orang berjualan dulu, nanti baru dibangun pasarnya. Kira-kira tempat itu disepakati oleh mereka. Nah, di sini juga ada disepakati bahwa bagi pedagang dari luar atau dari mana silakan berjual di sini, tapi di Bakam. Tapi mereka harus mangkal di sini. Nah, itu artinya tidak boleh dengan cara mengecer di sepanjang jalan di desa ini. Nah, jadi di sini pedagangnya ada berbagai macam ya, pada pedagang ikan, pedagang sayur, kemudian pedagang kue. Nah, jadi dari pengamatan kami ini sangat membantu ekonomi masyarakat di Bakam. Seperti yang banyak jual kue. Itu kalau sebelum Covid, mereka bisa menjual kue sampai 3.000 butir untuk satu pagi. Nah, karena sekarang Covid, jadi orang banyak belanja online. Banyak belanja online, ada pengurangan, ada kurang. Namun kalau untuk pedagang ikan, ayam, sayur mayur, bumbu-bumbu, ini tetap seperti biasanya. Jadi juga selain dari Desa Bakam, desa sekitar ini juga datang ke sini untuk memenuhi kebutuhan daripada kebutuhannya sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Yudi. Saya sebagai ketua pasar di Pasar Bakam ini mengharapkan kedepannya kalau misalkan pemerintah peduli untuk membangun pasar yang istilahnya permanen lah. Dari pasar yang sederhana ini menjadi pasar yang agak pembangunan permanen, terus tempatnya juga yang kalau bisa disesuaikan, jangan sampai mengganggu lalu lintas. Begitu aja harapan dari saya. Namanya Abdimah, jualan di pasar Barokah namanya, pasarnya di Bakam. Pasar ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai mata pencarian, serta ibu-ibu yang di sini yang menitip kue ini sangat berguna sebagai masyarakat di sinilah dan sekitar masyarakat kampung sini. Ya, kami mohon untuk bantuan supaya pasar ini lebih baik. Beranjak dari pasar desa, kita juga akan sama-sama menuju ke peternakan sapi dan berinteraksi dengan Bapak Arman selaku Ketua Kelompok Ternak Bukit Karang Desa Bakam. Saya nama Arman, Ketua Kelompok Bukit Karang Peternakan di Desa Bakam, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Alhamdulillah, jadi kami ini setelah tahun 2016 kami mengajukan kepada pemerintah Kabupaten Bangka, Dinas Peternakan Perkebunan, maka kami dari Guyur dapat bantuan sapi Bali. Dari kelompok kami dapat bantuan 19 ekor, 2 ekor penjantan, 17 betina. Dan program yang digelontorkan oleh pemerintahnya adalah program sistem pembagian, nanti dikembalikan lagi ke pemerintah. Anaknya selama kita memelihara selama 6 tahun, yaitu 2 ekor anaknya dikembalikan ke pemerintah. Jadi sekarang sudah berjalan sampai 2020, alhamdulillah. Peternak berkembang banyak. Ada sebagian sudah kita kembalikan ke pemerintah. Nah, kemarin bulan September kita kembalikan ke pemerintah lagi anaknya,
dan ada beberapa juga kawan sudah dapat sebagian dijual anaknya juga untuk tambahan biaya dan sebagainya. Terus dan kemudian pemanfaatannya dari pupuk tainya sapi ini dipupuk kompos, kemudian juga air kencingnya juga dimanfaatkan. Dan sapi kita ini kita padukan dengan kebun sawit juga. Jadi di sana kita lepas di perkebunan sawit ini bisa membantu untuk membersihkan lahan sawit. Nah, ini manfaatnya banyak sekali, maka kami sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah. Dan ini hendaknya kami menginginkan, karena dengan melihat keberhasilan kelompok kita ini, maka banyak sekali masyarakat yang berminat untuk memelihara sapi ini. Jadi kepada pemerintah supaya kami harapkan bisa digelontorkan lagi program ini. Dan kalau bisa programnya diperbagus lagi, yaitu sistem pengembaliannya. Jangan 2 ekor, kalau bisa 1 ekor aja, biar petani lebih cepat lagi ini. Dan juga sekarang di Kecamatan Bakam nih umumnya, ini banyak sekali sapi populasinya. Ada di Desa Tiangtara, di Desa Mabat. Nah, kendala sekarang ini kita terbentur kepada tim medis. Jadi kalau kami sangat mengharapkan kepada pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, kalau bisa satu kecamatan tuh diadakanlah 1 orang menteri kesehatan sapi. Ya, ada kasus sapi kita sakit dan sebagainya, sehingga tidak repot-repot manggil ke kabupaten segala dokter di sana. Jadi alhamdulillah kita sangat bersyukur sekali dengan adanya program ini. Masyarakat semakin termotivasi untuk memelihara dan sehingga ada peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Kami penyuluh pertanian Desa Bakam dan Dalil. Jadi di bidang peternakan khususnya, kami kan jadi kegiatan tahun 2016 Pak ya. Nah, 2016 ini keberhasilan untuk sekarang ini sapi ini sudah sekitar 40-an. Jadi maksud saya ke depannya itu petani bisa mengembangkan dengan baik apa yang telah disampaikan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin support dari desa. Dan dari desa ke depannya itu bisa menggunakan dana ADD, tapi agar sapi yang ada di Desa Bakam ini lebih berkembang dan lebih banyak lagi, agar petani itu menambah pendapatannya di bidang peternakan. Pemanfaatan dari limbah itu sendiri. Jadi kalau dengan adanya ternak sapi yang banyak, limbah ini kan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pemupukan, itu organik. Jadi seperti tanaman sayuran, tanaman sawit, nah itu bisa dimanfaatkan limbahnya dengan cara dikomposkan. Jadi harapan kita ke depannya mudah-mudahan dengan adanya pengembangan sapi ini, pendapatan petani akan lebih meningkat, nah kesejahteraannya akan lebih baik lagi. Dari lokasi peternakan sapi, tim Bangkapos langsung diajak menuju lokasi perkebunan sawit. Di sana kita akan melihat aktivitas warga di perkebunan sawit dan berinteraksi dengan Bapak Sukri, Ketua Gapoktan Bakam Bersama yang juga Ketua KKSR, Kelompok Kebun Sawit Rakyat Bakam Utara Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukri, Ketua Gapoktan Desa Bakam, Gapoktan Bakam Bersama. Dan saya juga Ketua KKSR Desa Bakam. KKSR itu Kebun Kelapa Sawit Rakyat. Dan kami ada 2 kelompok. Kebetulan yang kelompok saya sendiri, dan kelompok yang kedua namanya Pak Mashur. Dan kami sangat bersyukur sekali dengan adanya program KKSR ini. Mudah-mudahan ke depan KKSR ini bisa berlanjut kembali. Dan kami merasa bisa menunjang ekonomi masyarakat kami dengan ada KKSR ini. Karena dengan harga sekarang berarti perekonomian kami agak begitu meningkat. Karena rata-rata produksi KKSR kami sekitar 2 ton sampai 3 ton itu per sekali panen, Pak. Jadi kalau 2 kali panen 5 sampai 6 ton. Jadi kami juga
di samping KKSR ini ada program pemerintah, yaitu PSR Pak, Program Sawit Rakyat. Dengan program Sawit Rakyat ini mudah-mudahan ini bisa juga meningkat perekonomian masyarakat kami ya. Jadi mudah-mudahan PSR ini sesuai dengan harapan kami berjalan dengan lancar Pak. Dan banyak sekali sebenarnya tanah-tanah kami yang kosong Pak, tetapi tidak punya modal. Dengan adanya KKSR ini mudah-mudahan pemerintah bisa memperhatikan kami Pak. Jadi harapan kami kepada pemerintah supaya kami di desa ini diperhatikan Pak. Perkembangan sawit kami sekarang dulunya istilahkan kurang baik Pak. Tapi alhamdulillah sekarang agak baik karena harganya juga baik. Dan ada juga petani-petani kita istilahkan kurang Pak. Jadi harapan kami untuk supaya kami diberi perhatian lah Pak dari pemerintah, baik pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi. Jadi kelompok kami ini ada 47 kakak dan satu kakak itu dapat 2 hektar. Jadi kami silahkan tiap-tiap anggota itu dirata-ratakan 2 ton per kali panen Pak. Jadi kalau 2 kali panen berarti 4 ton. Jadi cukup lumayan, cukup terbantu masalah ekonomi kami Pak. Dan saya sebagai ketua kelompok KKSR Bakam Utara, supaya anggota-anggota ini tetap aktif. Pertama kali masalah untuk jual belinya harus sesuai dengan aturan, tidak boleh nyeleweng, dan tetap dipelihara supaya hasilnya maksimal. Tim Bangkapos Membangun Desa juga berkesempatan untuk bincang-bincang dengan beberapa warga penerima bantuan BSPS. Nama saya Abdul Ghani Pak, warga Desa Bakam, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Dalam hal ini selaku warga kelompok penerima bantuan perumahan KPB atau BSPS, bantuan stimulan perumahan swadaya. Jadi saya ini termasuk sebagai ketua kelompok penerima bantuan, yaitu yang dinamakan kelompok Aik Mengtolong. Jadi kelompok Aik Mengtolong ini terdiri dari 18 buah rumah yang dapatnya. Jadi dalam hal ini kami selaku warga Desa Bakam ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah, baik dari pemerintah desa Bakam sendiri maupun sampai ke pusat. Jadi yang terkhusus kepada Dinas Permukiman dan Perumahan baik kabupaten maupun provinsi dan pemerintah Desa Bakam yang telah berusaha dalam mengajukan proposal bantuan ini dan kemudian direkomendasikan oleh dinas yang terkait. Di dalam hal ini saya mewakili warga yang menerima BSPS ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah terkait karena telah dapat membantu kami dan dapat dimanfaatkan sampai sekarang. Yang kami ini mendapat BSPS ini di kloter 2020 Pak. Jadi berjumlah 35 buah untuk Desa Bakam sendiri. Ya, terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama kelompok Aik Mengtolong, yang kedua kelompok Aik Trop. Jadi kami terima kasih sekali dan kepada tim-tim yang tergabung di dalam BSPS ini kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan pembangunan BSPS ini ada hal-hal yang kurang maksimal. Jadi itu karena dengan keadaan situasi dan kondisi sekarang ini yang tengah dilanda COVID-19 yang sebelumnya waktu survei dan ini belum terkena dampak COVID ini Pak. Tapi karena kena dampak COVID akhirnya banyak yang ini agak telat. Alhamdulillah pembangunannya sampai tepat waktunya Pak. Walaupun kurang maksimal, jadi kami mohon maaf. Mudah-mudahan ke depan ini untuk Desa Bakam program ini terus dilanjutkan lagi. Dan mudah-mudahan dalam depan ini dari perencanaan, penataan, pembangunannya akan lebih baik dari sekarang Pak.
Ya, kami ucapkan terima kasih khususnya kepada pemerintah Desa Bakam dan juga Dinas Permukiman dan Perumahan yang telah melaksanakan program ini. Mudah-mudahan program ini tetap berlanjut khususnya di Desa Bakam dan umumnya di Kabupaten Bangka sendiri, Pak. Jadi mudah-mudahan rumah yang di Papan akan diganti dengan yang batako. Saya atas nama Ugo Mujianto, RT 4 Desa Bakem, Kecamatan Bakem, Kabupaten Bangka Induk, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya di sini sebagai penerima PSPS dari Kementerian Indonesia, dan saya sebagai wakil masyarakat yang penerima PSPS. Terima kasih kepada pemerintah desa dan kecamatan dan kabupaten dan provinsi dan Kementerian PU, dan saya terima kasih semuanya sebagai penerima. Dan selanjutnya supaya masyarakat Desa Bakem yang belum menerima sabar menunggu dan bantuan berikutnya, dan saya ucapkan terima kasih semuanya. Tim Bangka Pos bersama staf pemerintah desa pada kesempatan ini akan menyusuri lahan padi ladang milik warga desa dan akan berinteraksi dengan penyuluh pertanian Desa Bakam, yaitu Bapak Sugianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyhur, petani di Desa Bakam. Sekarang kita berada di tengah ladang padi milik saya. Ini adalah jenis padi darat ya, kalau kita padi darat dengan luasan kurang lebih 1 hektar 1,3. Nah, ini jenis varietas padi Radin, orang sini bilang. Jadi kita kebetulan ini pada musim tanam tahun ini lahan kosong ini, lahan di sela sawit ini kita manfaatin untuk tanaman padi untuk tahanan pangan kita terutama. Jadi biar lahan ini menjadi produktif. Kami di sini selalu kerjasama dengan PPL kami di sini, selalu minta bimbingan dan penyuluhan tentang dari awal proses penanaman, tata cara sampai perawatan dan pemupukan. Jadi kita selalu mendapat bimbingan beliau. Mudah-mudahan pada tahun ini ya, pada musim tanam tahun ini kita dapat hasilnya maksimal, sehingga benar-benar bisa membantu masyarakat kita. Dan di sini saya berkesempatan ini saya ingin mengajak ya teman-teman petani di desa kita, terutama khususnya dan umumnya di Kabupaten Bangka dan Bangka Belitung, agar memanfaatkan lahan yang ada pada musim tanam, pada setiap musim tanam. Nah itu karena apa? Ketika kita dapat memperoleh hasil, ini otomatis ini bisa membantu daripada kebutuhan pangan keluarga kita. Nah itu yang paling penting, sehingga ekonomi keluarga kita menjadi sangat terbantu sekali dengan adanya pada pemanfaatan pada setiap musim tanam untuk tanam padi ini. Kemudian apalagi padi ini apabila insya Allah kalau memang menghasilkan maksimal, minat masyarakat untuk membeli padi merah itu sangat tinggi, sangat antusias sekali. Saya lihat di pasar itu kekurangan bahan, kurang barang untuk dibeli masyarakat. Nah, jadi mari kita bersama-sama ke depan kita manfaatkan lahan untuk ketahanan pangan kita. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami tambah sedikit ya. Jadi untuk Kecamatan Bakam ini kan tidak ada sawah ya. Jadi kami membantu memotivasi petani agar bertanam padi ladang untuk menunjang ketahanan pangan yang ada di Kecamatan Bakam ini, khususnya umumnya di Kabupaten Bangka. Nah, di samping juga luasan padi ladang untuk Kecamatan Bakam ini kurang lebih 40 hektar. Jadi kalau untuk di Kecamatan Bakam itu sekitar 310 hektar itu Kecamatan Bakam. Nah, dengan adanya peluasan
ladang ini mudah-mudahan ketahanan pangan kita di Kecamatan Bakam ini bisa terpenuhi, minimal mengurangilah daya beli masyarakat untuk membeli beras yang ada di pasaran itu juga. Nah, di sini juga kami mengimbau untuk kedepannya mudah-mudahan masyarakat kita di Kecamatan Bakam, khususnya petani, dapat menanam kembali lebih luas lagi, lebih dari 40 hektar khususnya di Desa Bakam, umumnya di Kecamatan Bakam itu sendiri. Mungkin itu tambahan dari kami selaku penyuluh pertanian, mudah-mudahan kedepannya akan lebih mantap. Jayalah petani Indonesia, petani tersenyum, kami penyuluh merasa senang sekali. Terima kasih. Terakhir, tim Bangka Pos diajak untuk memanen hasil perkebunan hortikultura milik Bapak Bintoro. Dan di sana kita akan sama-sama berinteraksi pula dengan sosok yang juga Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Desa Bakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, kali ini kita sedang berada di salah satu kebun petani, yaitu Kelompok Tani Maju Bersama, yang pada kondisi saat ini sedang berada di salah satu komoditas, yaitu tanaman cabai. Nah, tanaman cabai kita ini kita dari berbagai jenis kita mencoba, diantaranya yaitu lokal, ya, lokal. Kemudian ada juga yang paritas-paritas dari luar daerah kita, yaitu seperti IR, seperti Lolai, seperti Krishna. Karena kita juga di samping kita mencari hasil, kita juga belajar varietas mana yang lebih baik dan lebih menguntungkan, sehingga nantinya bisa dikembangkan ke teman-teman atau petani-petani lain, sehingga bisa menunjang perekonomian terutama di daerah Bangka kita ini. Karena Bangka kita ini termasuk salah satu pengonsumsi cabai, tingkatnya termasuk lumayan agak tinggi. Jadi kalau selama ini kemarin-kemarin kita banyak dikirim dari luar daerah, seperti dari Palembang, dari Lampung, dan dari Medan. Kemudian petani kita mencoba bagaimana peluang ini bisa kita ambil, sehingga bisa mendorong perekonomian kita, terutama warga yang bertinggal atau berdomisili di desa tersebut. Kebetulan kami sekarang di Bakam ini, petani-petani sedang banyak mengembangkan diantaranya komoditas seperti cabai, seperti tanaman yang lain kayak terong, kacang panjang, buncis, tomat, dan sebagainya. Nah, kalau dulu tomat itu hampir 100% dikirim dari luar daerah, namun sekarang dengan adanya budidaya tomat kita alhamdulillah cukup bagus. Jadi sekarang ini paling-paling dari luar daerah itu tinggal 25%. Jadi yang 75% bisa kita suplai dari produksi kita sendiri untuk sekarang ini, yaitu dengan memakai produk diantaranya kayak seperti Serpo, kayak Marvel, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kami sebagai petani mengajak kepada teman-teman yang lain, mari kita manfaatkan lahan-lahan kita yang nganggur atau lahan tidur, kita tanami dengan tanaman diantaranya hortikultura. Memang di Bangka ini kita yang terkenal diantaranya komoditas seperti kayak sawit, kayak karet, namun itu berupa komoditas tahunan. Jadi untuk komoditas jangka pendeknya itu kita tanami dengan tanaman jangka pendek, karena cabai ini itu umur 2 bulan setengah, ya, umur 2 bulan setengah, 75 hari itu sudah mulai produksi seperti ini. Ini itu berumur 75 hari. Ini udah mulai ada yang masak 1-2, ya. Jadi nanti mungkin 1 minggu lagi itu sudah mulai panen. Berarti belum umur 3 bulan udah bisa produksi. Nah, alhamdulillah sekarang juga harganya cukup menjanjikan. Karena untuk hari-hari ini itu berkisar di atas 30.000. Ya, jadi kalau seandainya kita nanam seperti yang ada di depan kita ini, itu bisa menghasilkan antara 7 on sampai 1 kilo. Nah, itu bisa dikalikan saja. Nah, berapa hasilnya, kemudian berapa modal yang kita keluarkan. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa meniru, sehingga
dengan kondisi ya seperti sekarang ini, kayak yang sering disebut-sebut bahwa sekarang ini lagi ada bencana COVID ya. Itu diantaranya salah satunya kita mengembangkan komoditas seperti tanaman-tanaman pendek untuk menopang kebutuhan kita sehari-hari. Jadi mungkin itu mohon maaf belum kita perkenalkan, nama saya Bintoro, tinggal di Desa Bakam, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dan kita bertani sudah cukup lama, mulai dari tahun 95 sampai sekarang tetap menekuni komoditas yaitu hortikultura, seperti kayak yang kita lihat ini, cabai, tomat, kacang panjang, terong, buncis, dan lain-lain. Nah, jadi di antara teman-teman saya ini, yang sebelah kiri saya ini Bapak Sukri, ini sebagai pengurus Gapoktan kita. Kemudian yang sebelah kanan kami ini Bapak Sugianto, beliau ini sebagai koordinator BPP wilayah Kecamatan Bakam. Beliau inilah yang sering ibaratnya komunikasi atau pendampingan dengan kami-kami yang ada di lapangan ini. Mungkin ada keluhan, baik itu masalah mungkin pemupukannya ataupun mungkin fasilitas-fasilitas lain. Nah, itu kami ngeluhnya ataupun boleh dikatakan komunikasinya dengan Pak Koordinator BPP ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Ketua Gapoktan Bakam. Di sini saya sangat berterima kasih kepada petani, terutama Pak Bintoro, karena sudah begitu baik untuk memelihara untuk budidaya hortikultura. Dan saya di sini juga sebagai Ketua Gapoktan, saya berharap kepada petani-petani jangan hanya berpaku kepada sawit dan karet, karena kita banyak peluangnya itu dengan penanaman hortikultura ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak-jejaknya Pak Bintoro, karena ini adalah peluang yang paling baik. Apa yang dikatakan Pak Bintoro tadi, sekarang ini kan karena kena musibah pandemi COVID-19, jadi kita pandai-pandai ya mencari peluang, karena peluang ini sangat baik untuk petani-petani kita. Ya, terima kasih kami diberi kesempatan sebagai penyuluh pertanian, khususnya yang binaan Desa Bakam, khususnya di Kecamatan Bakam. Nah, saya selaku penyuluh pertanian ini istilahnya tuh pendampingan kepada kelompok tani yang istilahnya berbudidaya di bidang pertanian, khususnya tanam horti. Jadi di sana kan di budidaya itu banyak sekali permasalahan, misalnya pupuk, terus ada hama penyakitnya. Jadi Pak Bintoro, kelompok tani yang lain itu konsultasi dengan kita bagaimana memecahkan permasalahan ataupun yang dihadapi petani itu agar tanaman yang dihasilkan harapannya akan berhasil dengan baik. Nah, pengembangan di Kecamatan Bakam ini bukan hanya di Desa Dalil, Desa Bakam itu sendiri. Untuk tanaman cabai juga di sekitar Bakam, Desa Dalil, Desa Mangka itu sudah banyak yang berbudidaya. Jadi harapan kita ke depan satu desa satu pengembangannya itu lebih luas lagi, harapan kita besar. Jadi kita kalau setiap desa menanam cabai, harapannya nanti surplus kita bidang cabai khususnya untuk tanaman seperti ini sendiri. Jadi kedepannya mudah-mudahan dengan adanya peningkatan pengembangan, pendampingan kami seluruh penyuluh pertanian, petani akan lebih berjaya lagi. Bukan hanya berharap dari tanam perkebunan, tapi tanam horti tetap kita berjaya. Nah, harapan kita ke depan. Gitu. Jadi mungkin itu ya penambahan dari kami. Insya Allah petani kita akan lebih jaya, lebih mandiri, dan lebih sejahtera, dan meningkatkan pendapatan demi kesejahteraan keluarga dan bisa memenuhi kebutuhan itu sendiri. Petani jaya, masyarakat sejahtera.
Sampai di sini dulu ya Bangka Pos People perjumpaan kita kali ini di edisi Bangka Pos Membangun Desa di Desa Bakam, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Sampai ketemu lagi di desa-desa berikutnya dengan keseruan-keseruan dan hal-hal unik juga otentik lainnya ya. Semoga tayangan kali ini dapat memberikan edukasi dan pemahaman lebih untuk kita semua terhadap potensi dan keragaman yang dimiliki desa-desa di Bangka Belitung. Maju terus desa-desa di Bangka Belitung!